Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ismaji dari RT 9 Pule Trenggalek. Oh ya, mari Pak. Yang pertama, saya mohon doa terutama dari Ustadz Sukino dan yang selanjutnya untuk semuanya yang hadir di majelis ini, yaitu kami serombongan hampir saja tidak bisa hadir di sini karena teman saya di tengah jalan itu sakit yang tidak kuat menahan, terus pada waktu itu kembali ke Ponorogo, sudah sampai ke Barat Ponorogo dan kembali ke Ponorogo untuk berobat di Rumah Sakit Muhammadiyah. Dan alhamdulillah setelah disuntik dan ternyata bisa hadir sampai di sini. Kami mohon doanya, mudah-mudahan teman saya itu, yaitu yang bernama Pak Katijo dan Bu Nyami, itu kedua-duanya sakit-sakitan. Dan sekarang bisa sampai di sini sekarang. Bisa sampai di sini. Ya kita doakan kesembuhannya. Allahumma shfi ya, Allahumma fihima, Allahumma shfihima, Allahumma shfihima. Ya mudah-mudahan sehat untuk selanjutnya. Terus? Amin. Yang ditanyakan apa? Dan yang kedua itu tentang pribadi saya, Pak. Pribadi saya itu sebetulnya saya tidak ngaji perdukunan, tapi oleh sebagian warga itu saya dianggap dukun karena ya enggak tahu, saya juga enggak percaya sebetulnya kalau ada anak yang sakit gomen atau sariawan itu dibawa ke rumah saya. Kalau dulu saya ludahi, tapi sekarang kasihan. Nah itu bukan saya ludahi, tetap dengan ludah, tapi saya jilat, Pak. Saya jilat lidahnya. Nah ini gimana Ustaz tentang pribadi saya yang seperti itu dan itu katanya ya, sembuh gitu loh. Iya ya. Itu yang gomen itu anak laki-laki atau perempuan? Anak kecil, Pak. Oh, anak kecil. Anak kecil. Kalau dewasa nggak bisa? Nggak bisa. Ya alhamdulillah nggak bisa, cuma anak kecil yang gomen dan bisa dia. Soalnya saya pernah dipaksa untuk orang yang dewasa itu juga gomen, saya dipaksa untuk nambani itu. Nah itu saya tambahin dengan air aja, dengan air dan saya ludahi airnya. Tapi ternyata tidak bisa sembuh. Makanya ya alhamdulillah ini hanya anak kecil saja. Seandainya anak dewasa itu mungkin perawan-perawan juga itu mungkin ya datang ke rumah. Saya kira demikian, Pak. Jadi bagaimana nasib saya yang seperti itu sampai sekarang masih ada juga yang datang ke rumah saya, anak kecil itu yang dibawa ke rumah saya dan minta untuk diberi sarana. Dan saya juga hanya baca Bismillahirrahmanirrahim, saya jilat gitu aja, katanya sembuh katanya. Demikian, terima kasih. Dan mesti ada sentilan dari teman, bahwasanya mengapa MTA kemarin pada waktu demo kok tidak mengikuti demo. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama, Bapak bukan dukun kok diarani dukun. Mungkin yang melihat itu potongannya patutnya dukun. Oke. Lawang ada orang anak sakit dan itu kok didoni. Nah, kalau Bapak TBC kan malah menyebarkan katanya sembuh ya. Terus sekarang tidak diidoni, didilati. Lah kalau tadi Bapak katakan sing berobat cah cilik-cilik ya kadang-kala anak cilik itu gua itu tidak usah diobati ya sembuh. Tapi jangan merasa terus idune mandi gitu. Terus makin ke situ, aku cah gede-gede barang moro. Nek cah gede idune kudu akeh. Ya lebihnya nanti kalau ada lagi yang datang, Bapak membaca berobat saja ke dokter atau ke mantri, saya tidak bisa ngobati, itulah ya.
Gitu. Jadi biar tidak nanti tuh akhirnya kondang jadi dukun kan. Padahal kalau diteliti dari kesehatan ludah itu kan malah kalau ada penyakit malah nulari bayi gitu. Itulah. Jadi kalau datang didongake aja. Wis tak dongake mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Udahlah. Itu boleh kan mendoakan dadak didoni barang kuwi. Ya itu ya, Pak ya. Saya rasa itu yang penting diperhatikan supaya tidak makin banyak orang perdukunan di situ. Moro jadi dukun tiban itu nanti ya. Kemudian pertanyaan kedua, sendiri mengapa MTA kemarin kok tidak ikut demo? Memang MTA tidak ikut demo, tapi warga MTA ada yang ikut, bukan MTA-nya, warganya ada yang di Jakarta juga ikut, ya di Trenggalek, apa kok Trenggalek, Ponorogo juga ikut, ya, nah, MTA. Umumnya demo ini ya orang ngerti dari ngapa kok demo. Ya tak? Nah, karena melecehkan Al-Quran. Ya, yang melecehkan Al-Quran itu siapa? Siapa? Ahok itu siapa? Nah, orang kafir wajar nek melecehkan Quran. Ya. Allah sudah mengatakan sejak dulu. Coba dibaca ayatnya, ayo. Jadi kalau kita melihat hal semacam itu, makin yakin Quran itu. Jadi orang itu sejak dahulu sampai sekarang orang kafir itu podo wae. Baca surat Al-An'am ayat 25. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 25. Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, perhatikan ini kata-kata orang kafir apa? Ayo. Orang-orang kafir itu berkata, ini yakni Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Ya, orang kafir itu mengatakan Quran itu hanya dongeng. Ya, dongengnya orang dahulu. Orang kafir. Orang kafir ngomong itu wajar kan. Coba satu ayat lagi surat Rum ayat 58. Surat Rum surat ke-30 ayat 58. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladzina kafaru in antum ila mubtilun. Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Enggak. Yang dimaksud kepalsuan itu apa? Quran. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu dituduh oleh orang kafir, kamu menyampaikan Quran itu hanya membuat kepalsuan atau kebohongan.
Tadi dikatakan Quran itu hanya dongengan orang-orang dahulu. Dongeng itu. Apalagi itu hanya kepalsuan. Maka kalau Ahok kan mengatakan kamu ditipu oleh surat Al-Maidah ayat 51. Jadi oleh dia Quran itu dianggap apa? Penipuan. Ya, kalau ini surat Rum itu dianggap kepalsuan, podo aja nih. Kebohongan. Kita mendapatkan itu, oh makin yakin berarti orang kafir itu sejak dulu terhadap Al-Quran ya sudah begitu itu, ya sudah begitu itu. Maka kalau itu yang ngomong orang kafir wajar, tetapi bukan bebas. Alhamdulillah di Indonesia itu ada peraturan hukum yang mengatur yang akan menindak orang-orang yang menistakan atau penistaan terhadap agama. Nah, berarti Ahok itu menistakan agama, menganggap Quran itu satu kebohongan. Di negeri kita orang yang menganggap meremehkan agama atau menistakan agama ada undang-undang hukumnya, ya harus diadili. Maka demo yang umat Islam lakukan itu minta Ahok diadili cara hukum Islam apa cara hukum negara? Hukum negara diadili. Maka warga NTA juga banyak yang ikut, tetapi bukan NTA-nya, bukan organisasinya dilibatkan. Orang ikut silakan. Saya pesan jangan memakai nama NTA. Nah, di Trenggalek apa Ponorogo ikut, di Jakarta ada yang ikut. Ya, kemudian di mana itu? Di Wonogiri juga diundang itu. Jadi daerah-daerah yang memang diajak oleh umat Islam yang lain, elemen Islam mengajak kita ikut, tapi tidak usah pakai nama MTA, ikut aja. Nah, jadi kalau orang kafir melecehkan orang itu ya wajar. Sejak dulu begitu itu. Nah, sing aneh itu kalau ada orang Islam melecehkan Quran. Jangan kamu mengambil hukum dari Quran dan hadis. Nanti kamu akan kena. Iya nek ngono. Nek sing muni ki wong kafir. Lah ini yang muni wong Islam. Lah wong Islam kok nganggep Quran malah racun itu bagaimana? Ya. Sedang Quran mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Kalau kamu mengambil hukum, melarang mengambil hukum dari Allah dan Rasulnya, kamu orang kafir, kamu orang zalim, kamu orang fasik. Itu Qur'annya mengatakan begitu. Nah, saya ngomong orang kafir, nyentuh itu dikatakan oleh Allah, kamu orang kafir kok. Ya, kafir. Nganggep Quran itu suatu kebohongan, ya memang petong kowe kafir ya pantas ngomong ngono. Ini nek kamu ngaku Islam, terus kamu menganggap seperti itu, lah itu dah aneh itu. Nah, ini sedang dituntut oleh semua umat Islam, tersinggung, ya memang betul. Itu meremehkan Al-Quran, walaupun itu wajar. Orang kafir meremehkan Quran itu wajar. Jangankan menganggap Qurannya, nabinya aja diinjak-injak dianggap gila kok. Karena Nabi menyampaikan Quran itu dianggap gila. Coba dibaca ayatnya. Surat Bani Israel. Ayat 45 sampai 47. Atau surat As-Saffat dulu aja, langsung surat As-Saffat. Surat As-Saffat. Surat As-Saffat surat ke-37 ayat 36. Wa yaquluna inna latariku alihatina la ilaha illallah yastakbirun. Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? Nabi itu dianggap penyair, penyair gila.
Apa saya harus meninggalkan sesembahan nenek moyang kami untuk mengikuti seorang penyair gila? Jadi Quran itu dianggap syair, yang menyampaikan Nabi dianggap orang gila. Terus surat Bani Israil tadi 45 sampai 47. Surat nomor 17. Surat Bani Israil surat ke-17 ayat 45 sampai 47. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi id yastami'una ilaika wa idhum najwa id yaquluz zalimuna in tattabi'una illa rajulan maskura. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang melarikan diri karena benci. Kami telah mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Nabi itu dianggap orang yang kena sihir. Jadi Nabi mengapa? Menyampaikan Quran itu loh. Sebelum Nabi menyampaikan Quran disebut Al-Amin, orang dapat dipercaya. Tapi setelah menyampaikan Quran, oh ini orang kena sihir, oh ini seorang penyair gila ini. Jadi Quran itu dianggap syair yang menyampaikan orang gila. Penghinaan Nabi itu luar biasa. Karena orang kafir itu sejak dulu terhadap Nabi, terhadap Quran itu meremehkan. Hari ini juga begitu, sampai hari kiamat kalau itu. Ada aja nanti. Tapi alhamdulillah di negeri kita ada peraturan yang menghukum, kenakan hukuman orang yang menistakan agama, menghina agama, menghina kitab suci Al-Quran. Proses, maka para demo umat Islam kemarin itu menuntut pemerintah supaya orang ini diadili. Diadili bukan adili cara Islam, adili yang berlaku di negeri ini apa? Supaya diadili. Lah kalau ternyata tidak diadili, ya, tidak berarti pemerintah tidak menegakkan hukum. Lo katanya hukum sebagai panglima, mestinya ditegakkan hukum ini. Makanya umat Islam tetap memantau ditegakkan hukum apa tidak, itu kan? Nah, perkara orang-orang mengatakan ini ada kaitkan dengan politik karena akan pemilihan gubernur dan sebagainya, ini biar tidak terpilih dan sebagainya, itu hanya orang-orang yang tidak memahami. Tapi penghinaan terhadap Al-Quran itu sudah jelas, ya, penghinaan pada Al-Quran itu jelas. Al-Quran dianggap orang-orang yang memilih mereka, ya, orang Nasrani atau Yahudi, dibacakan surat Maidah. Lah Al-Maidah dianggap tertipu atau kebohongan, dibohongi dengan surat Al-Maidah ayat 51. Quran itu tidak ada yang bohong. Quran itu la roiba fih. Kamu meremehkan Quran untuk membohongi, berarti kamu meremehkan Quran, maka kena pasal hukum negara, ya, biar diadili. Dan itu tidak hanya mati sampai di luar negeri pun banyak yang ada rasa bela. Kita kalau lihat YouTube itu, ya, rame di dunia maya itu orang dari mana-mana. Nah, nanti kalau ternyata tidak diadili, mungkin akan terjadi gelombang yang lebih besar daripada kemarin.
Ya, nah, bukan kita masa bodoh, enggak. Warganya silahkan, kalau kamu ada rasa bela, wong kamu di Quran kok ya, dihinakan. Tapi sebetulnya lebih parah lagi orang yang menganggap Quran itu racun. Dalam Quran sendiri mengatakan Al-Quran itu asyifa lima fisudur. Quran itu obat. Obat yang ada dalam hatimu, obat Quran itu. Yang mengatakan Quran itu obat Allah. Ya Allah. Lah kok malah ada orang mengatakan Quran itu katakannya kitab sucinya, lah kok malah menganggap racun. Aneh kan? Perbuatannya itu lebih ngeri daripada kata-katanya Ahok itu. Kalau Ahok mengatakan begitu wajar. Quran pun sudah menyebutkan begitu, sudah menyebutkan bahwa Quran itu satu kepalsuan. Ya, dalam surat Rum ayat 58 tadi menerangkan bahwa Quran itu satu kepalsuan. Yang membawa Quran itu orang gila. Ya, Quran itu dianggap bukan wahyu tapi itu ya, kena sihir, sair. Jadi orang-orang macam itu unine wong kafir yang ngono kuwi. Maka kita ndak usah medah, itu ada sudah aturan hukumnya sudah ada, dia diproses oleh aparat penegak hukum nanti memproses dia itu. Tidak ada hubungannya dengan politik. Lah dilalah kamu berkata begitu aja kok ya pas saat-saatnya mau. Nah, andai kata kamu berkata tidak saatnya pilihan gubernur, ya tetap akan di demo, tetap disuruh tegakkan hukum pemerintah ini. Lah kamu pasal gini kok muni ini dilalah ya pas. Nah, ada pilihan gubernur. Andai kata kamu munine besok atau kapan saja tidak bertepatan dengan pilihan gubernur, ya tetap akan diperbuat, di demo, diproses. Nah, itu kan. Jadi jangan dikira nanti orang melu demo berarti mendukung Ahok itu. Ya, masa orang kafir didukung? Ya, kita tuh nggak usah dukung mendukung, tapi tegakkan saja ya hukum yang berlaku ini bagaimana.